soal nomor berikutnya, number 5, nomor yang terakhir nih. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pembelajaran remedia yang benar adalah bla bla bla. A. Hasil tes kurang dari KKM nih, kurang dari KKM. Kemudian dilakukan analisis tes, lalu dilakukan pembelajaran media. B. Analisis hasil tes, kemudian hasil tes kurang dari KKM, lalu diberikan pembelajaran media dan ada tes ulang. C. Analisis hasil tes, kemudian pembelajaran media dan diberikan tes ulang gitu ya. Yang D. Analisis hasil tes kurang dari KKM, kemudian hasil tes, pembelajaran media, dan tes ulang. Yang E-nya adalah hasil tes kurang dari KKM, kemudian dianalisis hasil tesnya, lalu diberikan pembelajaran media dan diberikan tes ulang. Mana nih yang paling tepat? Ya udah, berarti yang pertama kita lakukan adalah hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile, push, solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, untuk kasus soal ini sebetulnya tahapan pelaksanaan pembelajaran remedia yang tepat itu yang begini nih. Pertama nih, diberikannya pembelajaran remedia itu apabila nih hasil tes kurang dari KKM kawan-kawan. Nih dari sini alurnya itu hasil tes kurang dari KKM, kemudian kita lakukan analisis hasil tesnya nih. Kenapa nih hasilnya kurang dari KKM? Dianalisis nih, misalkan ada 5 soal mana saja nih yang menyebabkan dia nilainya kurang dari KKM. Oh, misalkan kalau ada 5 soal nomor 2 dan nomor 3 yang sulit misalkan. Nah, dianalisis, baru nanti kita berikan pembelajaran media berdasarkan hasil analisis ini. Setelah diberikan pembelajaran media, kita lakukan tes ulang gitu. Nah, jadi sebetulnya remedia itu bukan langsung tes ulang gitu. Selama ini yang kita kenal itu kan remedia itu langsung tes ulang gitu ya. Oh, dia misalkan nilainya kecil nih dari suatu KD, langsung aja dikasih soal ulangan berikutnya. Tidak seperti itu. Jadi sebelum ke tes ulang, kita ada pembelajaran media dulu, ada analisis hasil tes dulu. Kemudian dari analisis ini kita nanti memiliki pembelajaran media, diberikan pembelajaran media, tindakan dulu gitu kawan-kawan, baru tes ulang, bukan langsung tes ulang gitu kawan-kawan ya. Jadi berdasarkan alur tersebut ini nih, berdasarkan alur tersebut dapat simpulkan bahwa pembelajaran media itu maksudnya bukan kegiatan tes ulang gitu ya, atau mengulangi tes lagi, bukan seperti itu bagi mereka yang mau mencapai KKN. Nah, jadi bukan seperti itu, tapi merupakan hasil analisis yang kemudian diidentifikasi nih oleh guru ya, diidentifikasi kesulitannya misalkan dalam menjawab soal itu, baru nanti diberikan pembelajaran remedia. Baru diberikan remedia. Setelah remedia diberikan, baru tes ulang. Nah, remedia ini bisa berbagai macam cara. Bentuknya bermacam-macam. Satu, bisa dengan cara bimbingan individu, nanti bimbingan individu gitu kawan-kawan. Yang kedua, bisa bimbingan secara kelompok, bimbingan kelompok. Yang ketiga, bisa pembelajaran ulang. Nah, nanti pembelajaran ulang jenisnya itu ya. Jadi pembelajaran media jenisnya bermacam-macam. Bisa pembelajaran ulang juga bisa. Pembelajaran ulang. Kemudian yang keempat nih, ini bisa juga pemberian tugas. Dan yang terakhir, bentuk dari pembelajaran media itu bisa pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya gitu kawan-kawan. Nanti jadi dalam pelaksanaannya pemberian remedia itu bisa berbagai cara, diantaranya ada 5 macam ya. Satu, bimbingan kelompok individu, kedua bimbingan kelompok, ketiga pembelajaran ulang, keempat pemberian tugas, kelima pemanfaatan tutor sebaya. Jadi pembelajaran media itu tidak hanya langsung diberikan tes ulang ataupun pemberian tugas gitu, nggak seperti itu. Misalkan mengerjakan kembali soal yang misalkan yang menyebabkan nilainya kecil, tidak seperti itu. Ada analisis dulu, dianalisis, diidentifikasi, baru pemberian pembelajaran remedia gitu kawan-kawan. Nah, ini juga ada dasarnya, ada alasannya. Kenapa dipilih bimbingan individu? Ada alasannya. Nah, dipilih bimbingan individu apabila hal ini terjadi apabila nih peserta didik mengalami kesulitan berbeda-beda. Kesulitan peserta didik itu terus ya. Kesulitan peserta didik pada itu ya berbeda-beda. Misalkan si A itu kesulitannya nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3, si D nomor 4, si E nomor 5, begitu. Ini kan bermacam-macam, maka nanti kalau demikian ya harus ada bimbingan individu kawan-kawan gitu.
Kemudian yang kedua, kita pilih apabila nih bimbingan kelompok ini dilakukan oleh guru gitu, oleh pendidik, apabila ini nanti peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Peserta didik mengalami kesulitan yang sama, kesulitannya sama gitu. Contoh misalkan A, B, C, D dari misalkan 5 orang atau 10 orang, ternyata kesulitannya sumbernya itu berada pada nomor 2. Nah, berarti ini enak gitu ya. Bisa diberikan bimbingan secara kelompok gitu oleh kita. Nah, ini pembelajaran ulang. Nah, pembelajaran ulang juga ada alasannya. Jangan langsung dikasih pembelajaran ulang. Ini terjadi apabila dalam satu kelas misalkan ini hampir 50% tidak tuntas semua. Nah, baru ada pembelajaran ulang. Jadi apabila ini terjadi, kalau ini mah ada, apabila ada peserta didik, ini juga ada peserta didik. Kalau ini ada beberapa peserta didik nanti tidak mencapai KKM, kurang dari KKM, misalkan hampir 50%, baru nih kita berikan pembelajaran ulang. Jadi jangan hanya satu orang yang nggak tuntas diberikan pembelajaran ulang, nggak begitu gitu ya. Apabila ini 50% gitu ya. Nah, biasanya mencapai 50% lah, lebih gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian pemberian tugas ini juga kita lakukan apabila nih kita misalkan menghendaki mereka ini untuk latihan soal-soal, misalkannya diberikan latihan soal biar mereka lebih terampil karena kesulitannya tidak begitu berarti, misalkan ya kita kasih aja latihan soal, tentunya dengan bimbingan juga. Ini pun kalau terjadi kurang dari hanya sedikit orang gitu ya, tidak banyak begitu kawan-kawan. Kalau banyak ya tadi pembelajaran ulang. Dan terakhir nih, bisa menggunakan pemanfaatan tutor sebaya. Misalkan kita juga bisa memanfaatkan beberapa siswa di dalam kelas itu, teman sekelas, bisa teman sekelas yang kemampuannya lebih cepat gitu ya dari yang lainnya, dalam artian dia ya smart gitu, atau bisa juga dari kakak kelas. Nah, kita gunakan gitu ya, kita perbantukan mereka untuk membantu kawan-kawannya yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal gitu, dibantu dengan mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya di samping untuk mengeratkan hubungan mereka sesama peserta didik, kemudian juga sikap saling menghargai sesama teman gitu ya. Juga di samping itu ya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Biasanya kalau belajar sama teman gitu ya, tidak akan sungkan mereka, begitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang begitu kawan-kawan. Understand? Ini sedih mantap.